Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fika Karimatul Zulfi, NIM E 2019-1084 dari kelas Perbankan Syariah 2. Baik, di sini saya akan menanggapi video materi tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMBI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dan sekarang kita akan membahas perekonomian tiga sektor. Jadi, perekonomian tiga sektor adalah perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah, yang artinya dalam perekonomian tersebut ada kebijakan dan campur tangan pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor itu melibatkan sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan juga sektor pemerintah. Nah, di sini saya akan menanggapi sedikit terkait tentang pembahasan yang telah dijelaskan oleh dosen saya di bagian aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Nah, lebih tepatnya masuk kepada aliran pendapatan yang dimana ada campur tangan pemerintah itu akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam siklus pendapatan. Nah, untuk jenisnya sudah ada di pembahasan. Selanjutnya, aliran pendapatan untuk pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan bagi faktor-faktor produksi. Yang kedua ada pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Dan untuk pembagian aliran pendapatan yang ketiga yaitu untuk pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang itu berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama itu dari pembayaran gaji, upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Dan yang kedua ada gaji dan upah oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan menanggapi di bagian syarat keseimbangan. Di mana syarat keseimbangan itu adalah Y sama dengan AE atau Y sama dengan AE itu merupakan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dan bisa ditulis dengan Y sama dengan C plus I plus G. Dan setiap pendapatan nasional itu rumusnya Y sama dengan C plus S plus T. Dan untuk keseimbangan itu sama dengan setiap pendapatan nasional. Jadi rumusnya adalah C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Dan di setiap ruas kanan dan ruas kiri C-nya itu dihilangkan. Dan penjelasannya itu sudah ditulis dalam pembahasan. Jadi pada akhirnya rumusnya akan terbentuk I plus G sama dengan S plus T. Selanjutnya saya akan menanggapi tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung, di mana pajak langsung adalah suatu pajak yang dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya akan ditanggung oleh para konsumen, contohnya impor. Bentuk-bentuk pajak pendapatan itu ada 3 macam, seperti yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Salah satunya adalah pajak progresif, di mana pajak ini akan menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayarkan menjadi semakin cepat apabila pendapatan itu semakin tinggi. Kemudian tanggapan yang terakhir tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, di mana untuk rumus pajak akan menurunkan disposable jumlah pajak dengan rumus YD sama dengan Y min T. Itu yang tertulis dalam penjelasan dosen saya, tetapi saya mendapatkan dari sumber lain, yaitu rumusnya adalah delta YD sama dengan min T. Dan untuk rumus jumlah konsumsi tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka delta YD sama dengan min T sama dengan delta C plus delta S. Dan pengurangan konsumsi itu juga ditentukan oleh MPC dan MPS. Sekian tanggapan materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.